Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Zakaria Usman. Saya dari kelas 03 MKMM 001. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek saya terkait klasifikasi penyakit ayam berbasis citra kotoran menggunakan transfer learning pada arsitektur model net V3 Labs. Oke, pertama-tama di salah satu ini kita melakukan impor data gambarnya melalui dataset zip yang dilakukan sebagai awal agar repositori data dapat diakses langsung oleh sistem TensorFlow-nya. Selanjutnya, setelah itu, karena proyek ini dirancang tanpa menggunakan file index, kita membangun fungsi pemrosesan mandiri menggunakan OS Vault secara rekursif. Fungsi ini memindai seluruh direktori secara mendalam untuk mendeteksi file gambarnya. Memindai folder secara rekursif untuk memasukkan file gambar. Selanjutnya, di sini kita mengekstrak label dari nama file di gambar itu sendiri, seperti Salmo menjadi Salmonella, Koki menjadi Kokidosis, NCD menjadi Newcastle Disease, Healthy menjadi Healthy. Setelah itu kita membuat data frame-nya. Setelah data frame telah dibuat, kita memvalidasi data dan dibagi secara acak dengan proporsinya 80% untuk training, 10% untuk validasi, dan 10%-nya untuk testing. Konfigurasi gambar yang dipakai itu 224 kali 224 pixel. Setelah kode itu dibuat, outputnya akan menghasilkan total gambar yang berhasil dilabeli otomatis itu sebanyak 8.067 gambar dengan label Salmonella sebanyak 2.600, Kokidosis sebanyak 2.400, Healthy sebanyak 2.400, dan Newcastle sebanyak 562. Selanjutnya di sel ketiga ini, untuk mode klasifikasinya kita menerapkan model transfer learning menggunakan arsitektur MobileNet V3 Large yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Selanjutnya di sel 4 ini kita melakukan proses pelatihan model dijalankan sebanyak 15 epoch. Memanfaatkan fungsi optimasi Adam Optimizer dengan learning rate konvensionalnya 0,001. Fungsi kerugian loss function ini yang digunakan adalah kategori cross entropy yang mengukur selisih atau tingkat kesalahan antar prediksi probabilitas model dengan label sebenarnya. Kemudian di sel 5 ini, pada sel ini kami melakukan visualisasi metrik performa menggunakan pustaka Matplotlib. Melalui visualisasi kurva ini kita dapat menganalisis secara objektif apakah model mengalami gejala overfitting, menghapus data, underfitting,
kurang belajar, atau berhasil mencapai kondisi konvergen yang ideal, good fitting. Nah, selanjutnya di sel 6. Di sel 6 ini untuk memastikan objektivitas model, kami melakukan pengujian realnya mengevaluasi model pada dataset, yaitu kumpulan data citra fases yang sengaja disisihkan di awal dan benar-benar belum pernah dilihat oleh modelnya. Hasil akurasi akhir tahap ini merupakan representasi dan kemampuan generalisasi modelnya, yaitu nah, selanjutnya di sel 7, setelah model terbukti valid dan memiliki akurasi, selanjutnya kita melakukan proses konversi data komprehensi arsitektur menjadi format TensorFlow Lite, TF Lite, dengan kodenya seperti berikut. Selanjutnya di sel 8, kita berfungsi sebagai modul simulasi uji coba mandiri. Mengunggah satu foto keterangannya secara acak dari komputer dan mendemonstrasikan kecerdasannya. Di sini kita sudah memiliki satu gambar, yaitu dari Google, hasilnya memiliki prediksi kokidiosis dengan keyakinannya 100%. Detail probabilitas semua kelasnya dari kokidiosisnya 100%, healthy-nya 0%, Newcastle 0%, salmonella-nya 0%. Coba kita ganti gambar. Kita sudah mau ganti gambar dengan gambar yang baru, dan hasilnya itu prediksi ini healthy. Ayam berarti ayamnya sehat dengan keyakinan 87,86%. Detail probabilitasnya dari semua kelas kokidiosis ini 0,03%, healthy-nya 87,86%. Newcastle disease-nya 0,0% dan salmonella-nya 12%. Sebagai akhir dari pemaparan proyek ini, kami akan membangun sebuah termuka. User interface ini berbasis web interaktif menggunakan Gradio. Interface ini memunculkan hasil diagnosis utama dan menampilkan grafik batang distribusi probabilitasnya dari seluruh kelas penyakit secara dinamis dan real time. Bisa melalui HP dan bisa melalui laptop. Kita buka linknya. Nah, di sini kita coba gambar baru lagi dengan kotoran yang selanjutnya kita analisa gambarnya.
Hasil deteksi utamanya itu healthy, 79,49%. Di setiap kelasnya healthy 79%, kokidosisnya 11%, salmonellanya 9%, Newcastle-nya 1%. Jadi yang diambil yang besar healthy 79%. Berikut pemaparan akhir saya untuk proyek proposal proyek ulangan akhir semester saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.